Guys, kalian udah tahu belum? Belakangan ini ya, ada satu daun ajaib yang lagi ramai sekali diperbincangkan oleh banyak pihak. Menurut berbagai informasi yang beredar di media sosial ya, katanya daun ini 1 ons aja harganya di luar negeri bisa mencapai 200 sampai 400 US dollar guys. Wow, ini kan dahsyat banget. Tidak itu saja guys, bahkan katanya lagi daun yang masih bebas diperjualbelikan di Indonesia ini katanya punya efek memabukkan berkali-kali lipat daripada ganja atau daun opium. Penasaran? Mari kita bahas di cerita kali ini. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Oke, kita langsung mulai. Daun ajaib ini namanya daun kratom. Dilansir dari buku Kratom Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, atau Kemenkes kita. Katanya tanaman kratom ini berbentuk seperti tanaman pohon dengan batang yang lurus ya, yang berwarna abu kecoklatan. Warna tulang dan urat daunnya sendiri ada yang berwarna hijau, ada pula yang berwarna coklat guys. Kratom termasuk dalam suku Rubiaceae seperti tanaman kopi lah. Kratom ini tumbuh subur di daerah yang katanya itu dekat dengan aliran sungai. Namun kratom bukan tanaman air guys. Tanaman kratom tumbuh tersebar di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara seperti ya Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Papua Nugini dan bahkan Indonesia. Khusus di negara kita ya, di Indonesia, kratom ini tumbuh subur di Kabupaten Kapuas Hulu guys, di Kalimantan Barat. Kratom banyak ditanam oleh masyarakat ya di halaman rumah mereka atau di kebun mereka. Itu sudah sejak zaman dahulu dan dianggap sebagai tanaman obat tradisional ya, atau obat herbal oleh warga Dayak atau Melayu sejak zaman dahulu guys. Namun sejatinya tidak pernah ada warga yang membudidayakan tanaman ini secara luas sebelum tahun 2008. Setelah tahun 2008 ya, karena ada banyaknya permintaan dari luar negeri, barulah akhirnya banyak warga nih yang mulai membudidayakan tanaman kratom. Lalu mereka ini mengekspornya ke luar negeri ya, karena tadi permintaannya itu sangat tinggi dengan keuntungan yang cukup fantastis teman-teman. Kratom katanya ini punya sejuta manfaat ya teman-teman. Dari berbagai sumber yang saya telusuri, rupa-rupanya kratom ini apabila ya teman-teman digunakan dengan dosis yang benar, kratom dapat mengurangi rasa nyeri, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan energi dan stamina, mengobati rematik, hipertensi, kolesterol, diare, insomnia, dan bahkan juga bisa untuk menurunkan kadar gula dan masih banyak hal lain lagi. Ajaib bukan? Dan cara mengkonsumsi kratom yang juga punya nama latin Mitraghaina speciosa ini juga sangat mudah teman-teman. Kratom ini bisa langsung ya dikonsumsi dengan cara mengunyah daunnya, atau daunnya dikeringkan lalu dijadikan seperti rokok ya, kayak tembakau begitu. Bisa juga diseduh seperti daun teh pada umumnya, atau juga bisa diproses terlebih dahulu ya, jadi serbuk begitu, lalu kemudian dibentuk bisa menjadi seperti kapsul. Gimana teman-teman? Sekilas kan banyak banget ya manfaatnya. Namun ya jadi pertanyaan, kalau memang benar sebanyak itu manfaatnya, kok malah jadi kontroversi? Apa sebenarnya yang membuat kratom ini dianggap berbahaya? Nah itu dia yang akan coba saya ajak teman-teman untuk berpikir. Jadi terlepas dari semua manfaat yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi ya, rupa-rupanya Badan Narkotika Nasional atau BNN justru punya pandangan yang berbeda teman-teman. BNN belakangan ini mengusulkan kepada pemerintah agar segera menggolongkan tanaman kratom ini masuk dalam golongan narkotika kelas 1 yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas atau digunakan secara bebas dalam bidang apapun, termasuk bidang kesehatan. Wah, kok bisa ya? Di BNN sendiri yang kami pantau baru 109 yang addicted.
tapi juga belum menyebabkan kematian. Misalnya contoh-contoh seperti itu. Jadi begini teman-teman, BNN menyebutkan kratom ini memiliki efek psikotropika atau sedaptif ya, efek narkotika yang lebih kuat daripada morfin. Nah, hal ini menurut BNN karena kratom ini punya salah satu kandungan senyawa yang namanya mitraginin, yang mana senyawa ini itu dikatakan punya kekuatan 10 kali lebih kuat daripada opium atau hanya sekedar daun ganja. Wah, makanya kata mereka, kratom ini dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernafasan, hingga ya yang lebih parah kematian guys. BNN mendorong agar kratom masuk ke dalam kelompok narkotika golongan 1 seperti sabu, opium, kokain, dan ganja. BNN beranggapan kratom atau purik ini mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Pada dosis rendah mempunyai efek stimulan dan dosis tinggi dapat memiliki efek sedatif narkotika. Selain itu, senyawa 7-hidroksimitraginin diklaim memiliki efek 13 kali kekuatan morfin yang menimbulkan adiksi, depresi pernapasan, hingga kematian. Hanya saja teman-teman, dasar permintaan BNN kepada negara ini oleh beberapa pihak justru dianggap terlalu prematur karena mereka hanya merujuk pada penilaian atau kajian yang dilakukan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan alias BPOM ya teman-teman. Jadi bukan berdasarkan pada riset yang lebih akurat ya, semisal risetnya Kemenkes ya, atau aturan-aturan Kemenkes yang biasanya akan dijadikan rujukan sebelum mengeluarkan sebuah undang-undang. Dan bahkan nih teman-teman, pihak Kemenkes sendiri justru masih belum mengeluarkan larangan terhadap penggunaan dari tanaman kratom ini. Menurut Kemenkes ya, mereka juga masih menunggu hasil riset yang lebih mendalam dan lebih komprehensif dari Badan Riset Nasional atau BRIN dan juga pihak-pihak lain yang terkait teman-teman. Loh, kenapa begitu? Jadi menurut Kemenkes ya, kratom ini itu sebetulnya punya berbagai aspek yang harus dikaji terlebih dahulu sebelum dilakukan ya pelarangan atau pengambilan keputusan dan lain-lain. Memang kratom ini mempunyai seperti dua sisi mata uang. Dengan kandungan tertentu dia bersifat mempunyai sifat analgesik, tapi dengan kandungan yang tertentu pula dengan misalnya dosis yang lebih tinggi cenderung bersifat seperti opioid seperti itu atau psikotropika. Semisal menurut mereka begini ya, dari segi ekologi, jika seumpamanya ya tanaman kratom harus dinyatakan dilarang begitu ya, atau dimusnahkan secara massal layaknya ganja di Aceh, maka otomatis akan merusak ekologi yang ada di hutan Kalimantan. Tidak bisa kita berpandangan seperti ganja yang ada di Aceh. Udah dibabat saja. Ngawur itu. Ini kan urusannya pohon kraton itu pohon yang punya nilai ekologis. Gitu. Nggak bisa main dibabat begitu. Ya benar juga ya. Karena kratom ini adalah pohon-pohon besar yang juga berfungsi untuk menjaga atau mengurangi erosi yang terjadi di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Rumit bukan? Belum lagi secara ekonomi ini sudah pasti akan berimbas secara langsung kepada ya teman-teman petani yang selama ini sudah menggantungkan hidupnya pada kratom sebagai sumber pendapatan utama mereka. Bahkan menurut data ya, kalau sampai kratom ini benar-benar dilarang akhirnya, maka sudah pasti akan ada lebih dari 150.000 teman-teman petani di Kalimantan yang akan kehilangan lahan pekerjaan mereka. Wah, pokoknya rumit banget lah ya soal kratom ini. Nah, kalau sudah begini, lantas bagaimana tanggapan dari para pemangku kepentingan atau para pengambil kebijakan di negeri kita ini terkait kontroversi kratom? Karena kan nggak bisa didiamkan ya. Esra juga menceritakan tentang kratom yang saat ini menjadi andalan di Kapuas Hulu. Namun diwacanakan akan dilarang peredarannya. Kayu puri yang terkenal dengan sebutan kratom. Apa itu? Untuk apa itu? Nah, dari informasi yang saya peroleh, pemerintah sendiri itu melalui Menko Muldoko, beliau mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan tanggapan yang serius untuk segera ya dicari jalan keluarnya. Pemerintah mempertimbangkan berbagai segi menurutnya. Salah satu segi yang paling diperhatikan oleh pemerintah adalah ya segi ekonomi, karena pemerintah akhirnya mengetahui bahwa potensi pasar dari kratom di luar negeri ini cukup besar guys. Itu kalian bisa cari di internet
data ekspornya itu meningkat setiap tahunnya. Sementara itu dari kepala daerah yang ada di Kalimantan ya, baik itu bupati atau gubernur, justru mereka sama sekali tidak berharap bahwa kratom ini akan dilarang. Meski dari segi ekonomi, ya kratom ini belum memberikan kontribusi apa-apa kepada pendapatan asli daerah. Para kepala daerah ini mengatakan ya mereka itu lebih mengutamakan kesejahteraan para petani mereka yang ada di Kalimantan ini ketimbang hal-hal lain yang menurut mereka masih kurang beralasan. Apalagi menurut mereka selama ini bertahun-tahun masyarakat Dayak dan Melayu yang sudah mengkonsumsi kratom secara turun-temurun, ya memang belum pernah ada data ya yang menunjukkan ada orang yang akhirnya ketagihan tuh gara-gara pakai kratom, apalagi ada yang sampai mati. Jadi mereka yakin banget nih kratom ini ya sebetulnya aman-aman saja asal dipakai dalam dosis yang benar. Pemprov Kalimantan Barat dan Pemkab Kapuas Hulu terus mendorong agar kratom ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Terakhir saya Kepala Dinas Kesehatan, saya tidak pernah menerima laporan dari petugas-petugas kesehatan adanya keracunan atau adiksi dari kratom ini. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan BPOM itu malah justru membuat masyarakat kita, masyarakat kami, masyarakat Kalimantan Barat ini lalu kehilangan mata pencarian dan membuat mereka menjadi miskin. Nah, itulah sekilas informasi teman-teman tentang kerumitan dari tanaman ajaib yang bernama kratom ini. Gimana menurut kalian? Apakah kratom ini harus tetap dilegalkan atau pada akhirnya harus dilarang? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita tentang tanaman ajaib kratom yang berasal dari Kalimantan ini dan juga seluruh kerumitan yang terkandung di dalamnya. Thanks for watching and see you in the next video.